Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Malam ini karena bertepatan dengan malam Jumat, maka pembahasan di malam Jumat ini kita akan membahas 5 amalan. Kalau terkumpul di hari Jumat ini, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan catat dia termasuk penduduk surga biidznillah. Apa saja 5 amalan itu? Kita akan baca riwayatnya baru kita jelaskan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Riwayat hadis ini dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dan disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani dalam kitab Shahihut Targhib. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khamsun man amilahunna fi yaumin katabahu Allahu min ahlil jannah. 5 perkara kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengamalkannya dalam satu hari, khususnya hari Jumat, katabahu Allahu min ahlil jannah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan catat dia termasuk dari penduduk surga. Kemudian Nabi SAW mengatakan, yang pertama, man ada maridah, siapa yang mengunjungi orang sakit. Kemudian yang kedua, wa syahida janazatan, dia hadir dalam proses fardu kifayah untuk mensalatkan dan menguburkan jenazah. Kemudian yang ketiga, wasama yauman, dia berpuasa dalam satu hari. Kemudian yang keempat, waraha yaumal jum'ati, kemudian dia bergegas untuk melaksanakan Jumat. Dan yang terakhir, wa'ataqa raqabatan, dan dia pun memerdekakan budak. Maka 5 perkara ini, kata Rasul, katabahullahu min ahlil jannah, kalau bisa mengumpulkannya dalam satu hari di hari Jumat, maka Allah akan catat dia termasuk penduduk surga. Baik, kita akan uraikan satu persatu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul pernah mengumpulkan para sahabat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man asbaha minkumul yauma sha'ima, siapa di antara kalian yang hari ini berpuasa? Qala Abu Bakrin radhiyallahu ana, kata Abu Bakar, saya. Kemudian Nabi SAW mengatakan lagi, man tabi'a minkumul yauma janazatan, siapa yang hari ini di antara kalian menghadiri jenazah? Qala Abu Bakrin radhiyallahu ana, kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dia mengatakan saya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, faman at'ama minkumul yawma miskina,
Siapa di antara kalian yang membantu fakir miskin di hari ini? Qala Abu Bakar, maka Abu Bakar mengatakan, ana, saya. Kemudian Nabi SAW mengatakan lagi, ma'ada minkumul yawma marida. Siapa di antara kalian yang orang sakit hari ini? Qala Abu Bakar, maka Abu Bakar mengatakan lagi, ana. Jadi Abu Bakar dalam satu hari mengumpulkan macam-macam amal soleh, dari puasa, kemudian mengikuti jenazah, kemudian memberi makan fakir miskin, kemudian menjenguk orang yang sedang sakit. Kata Rasul, majtama'na fimri'in illa dakhalal jannah. Tidaklah 4 perkara ini terkumpul pada seseorang dalam satu hari, maka Allah jamin dia termasuk penduduk surga. Artinya ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dalam keseharian itu sebenarnya banyak peluang-peluang, jalan-jalan bahwa kita ini mudah sebenarnya masuk surga kalau kita mau melakukannya. Dan pasti kalau ada keinginan untuk itu, Allah akan mudahkan. Hanya orang-orang yang malas saja, yang tidak ada kesungguhan untuk mencari surga, ya memang agak sulit untuk mencari jalan seperti ini. Tapi bagi orang-orang yang memang punya kehendak ingin masuk surga, maka Allah akan mudahkan itu jalannya. Salah satunya hadis ini. Nabi SAW mengatakan ada 5 perkara, kalau seandainya terkumpul pada seseorang, maka dicatat orang ini termasuk penduduk surga. Kemudian Rasul mengatakan, man ada maridan, siapa yang mengunjungi orang sakit. Ikhwatu fillah muliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengunjungi orang sakit ini bagian daripada hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya. Kata Nabi SAW, hak seorang muslim kepada muslim yang lain itu khamsun, ada 5. Dalam riwayat sittun, ada 6. Dalam riwayat sab'un, ada 7. Salah satunya adalah iyadatul marda, seseorang mengunjungi orang sakit. Karena begini ikhwan, seseorang ketika mengunjungi orang sakit itu, hakikatnya kedatangan dia itu menjadi obat bagi orang yang sakit itu. Jadi langsung ataupun tidak langsung, kalau antum datang mengunjungi orang sakit itu, posisi antum itu akan menjadi obat bagi orang yang sakit. Karena biasanya orang yang mengunjungi orang sakit pasti mendoakan kesembuhan kan. Mudah-mudahan sembuh ya akhi, sabar kan, minimalnya begitulah. Dan doa itu bagian daripada kesembuhan. Jadi orang yang mengunjungi orang sakit doanya mustajab, orang sakit sendiri doanya mustajab. Ketika dua doa terpenuhi, dua-duanya mustajab. Karena doa orang sakit juga mustajab. Doa orang yang sedang kesulitan itu mustajab. Dalam Quran disebutkan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, amma yujibul mudtarra idza da'a. Siapakah yang akan mengijabah doa-doa orang yang kesulitan kalau bukan karena Allah Azza wa Jalla? Jadi doa orang yang kesulitan itu mustajab. Ditambah-tambah doa orang yang mengunjungi orang sakit juga mustajab. Jadi hakikat antum ketika mengunjungi orang sakit itu adalah obat bagi yang sakit itu. Dan kalau bisa, para ulama menyunahkan kalau antum datang kepada orang sakit itu, bawa oleh-oleh obat. Jangan pisang, buah-buahan, itu yang makan yang jaga biasanya, bukan yang sakit. Maksudnya bawa obat-obatan. Karena antum kan bukan dokter, bukan orang farmasi, tentu tidak pahamlah obat-obatan medis itu kan. Obat-obatan yang jelas-jelas ada syar'inya sajalah. Pamannya antum bawa air zam-zam. Ya ndak usah bawa sejerigen pun nggak ada. Sikit aja lah segini kan, ada itu botol kecil, sekali teguk aja kan. Karena air zam-zam itu air berkah.
Kata Nabi SAW, ma'u zamzam lima syuriba lahu. Air zam-zam itu akan mengabulkan setiap yang meminumnya. Hadiah ya air zam-zam. Coba akhi minum ini, mudah-mudahan Allah sembuhkan penyakit. Atau kalau tidak ada air zam-zam, bawa madu. Karena madu juga termasuk sesuatu yang berkah dan bisa dijadikan obat. Atau habbatus sauda. Atau mungkin antum bawa orang yang bekam gitu ya. Itu yang kita ketahui ya, secara syar'i yang ada dalilnya kan. Kalau secara medis itu kan urusan dokter. Jadi harusnya itu yang kita bawa kepada orang sakit. Alat-alat ataupun bahan-bahan yang bisa menyembuhkan selain daripada doa. Tentu doa juga diajarkan Nabi SAW. Kata Nabi SAW dalam riwayat Abu Dawud, man 'ada maridan lam yahdur ajaluhu faqala indahu sab'a mirari as'alullahal azim rabbal arshil azim an yashfiyaka illa afaqullahu min dhalikal marad. Dalam hadis yang dikeluarkan Imam Abi Dawud dan disahihkan oleh Syekh Albani, kata Rasul, sesiapa yang mengunjungi orang sakit sebelum datang ajalnya, kemudian dia berdoa di sampingnya, kemudian antum baca doa ini berkali-kali, doanya pendek, as'alullaha al-azim rabbal arshil azim an yashfiyaka. Itu saja. Saya ulang, as'alullaha al-azim rabbal arshil karim an yashfiyaka. Artinya, aku memohon kepada Allah yang maha agung, pemilik arsy yang sangat besar, semoga Allah menyembuhkan. Doa ini isinya tawasul. Jadi kita bertawasul kepada nama-nama Allah agar supaya Allah menyembuhkan penyakitnya. Dan tawasul itu bisa menghilangkan kesulitan manusia. Kata Nabi SAW, kalau kita baca berulang-ulang kalimat ini, melainkan Allah akan menyembuhkan dari penyakitnya. Kalau memang Allah takdirkan. Tapi kalau sudah dibaca berkali-kali kok tak sembuh-sembuh, ya itu sudah takdir. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak, maka akan disembuhkan penyakitnya. Hanya mengulang-ulang kalimat as'alullahal azim rabbal arshil azim an yashfiyaka. Terus diulang-ulang. Ya tentu ada doa-doa yang lainnya seperti umpamanya la ba'sa tahurun insyaallah, ataupun Allahumma rabban nas adhibil ba'si ashfi anta syafi la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama umpamanya. Banyak doa-doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dan kita tahu bahwa banyak keistimewaan yang akan didapat itu bagi orang-orang yang mengunjungi orang sakit. Pertama, orang yang mengunjungi orang sakit itu akan dapat pahala besar. Pahala yang sangat besar sekali. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min muslim ya'udu musliman ghadwatan illa shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yumsiya wa in adahu asyiyatan illa shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yusbiha wa kana lahu kharifil jannah. Tidaklah seorang muslim yang menjenguk saudaranya muslim yang lain di pagi hari melainkan akan didoakan 70.000 malaikat. 70.000 malaikat, ikhwan, bukan sedikit. Ya. Itu mendoakan kita. Jadi kalau kita mengunjungi orang sakit di waktu pagi, maka kita akan mendapatkan doa 70.000 malaikat itu sampai sore. Dan kalau seandainya kita menjenguk di sore hari, maka dia akan didoakan oleh 70.000 malaikat sampai waktu pagi.
dan baginya kebun di tengah-tengah sorga. Kurang apa coba? Hadis ini dihasankan oleh Imam Ibn Hibban dan juga Syekh Albani rahimahullahu ta'ala dalam kitab Sahih Sunan Tirmidzi. Dua keutamaan besar di sini kan. Pertama, 70.000 malaikat mendoakan kebaikan. Dan doanya malaikat mustajab. Mereka makhluk yang tidak pernah bermaksiat. Kalau berdoa yang mustajab lah. Yang kedua, kata Nabi SAW, wa kana lahu kharifun fil jannah, dan baginya akan mendapatkan kebun di tengah surga. Ini menunjukkan bahwa orang yang datang ke orang sakit itu akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Yang kedua, akan memberikan motivasi atau kekuatan kepada orang yang sakit. Karena biasanya kan kalau kita datang ke orang sakit, ya pasti kita akan bicara yang baik-baik. Cepatlah akhi sembuh gitu kan, supaya kita bisa ngaji lagi, bisa ibadah lagi, dan begitu seterusnya, ngasih semangat. Dan kita tahu bahwa sugesti dalam ilmu kesehatan juga bisa menyembuhkan. Ya, sugesti itu bisa menyembuhkan, keyakinan yang kuat itu bisa menyembuhkan, dan kita bisa menghibur orang sakit. Umpamanya orang ini kena stroke, kan, udah putus asa, kesana kemari tak sembuh-sembuh, antum datang, insyaallah banyak kok orang seperti antum yang sakit ini sembuh. Asal antum kuat, antum mau olahraga, pokoknya antum ngasih semangat tuh. Akhirnya tertanam tuh sugesti itu bagian daripada kesembuhan itu. Kemudian juga yang ketiga, mendoakan kepada orang yang sakit, dan itu kita diingatkan juga akan nikmat yang Allah tampakkan kepada kita. Alhamdulillah saya masih sehat, tidak seperti dia. Alhamdulillah saya masih bisa berjalan, dia pula tak bisa jalan. Alhamdulillah saya masih bisa makan enak, dia semua pahit di mulutnya itu. Jadi dari situ kita mengenang nikmat Allah Azza wa Jalla, akhirnya jadi bersyukur. Karena Nabi SAW mengatakan, lihat ke yang di bawah, jangan lihat ke yang di atas. Dan itu lebih bisa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau memang orang sakit ini ahli maksiat, maka kita mungkin bisa mendakwahi dia. Ya mudah-mudahan setelah antum sembuh ini, antum kan jarang sholat-sholat lah, didakwahi gitu, bagian dakwah. Kalau dia orang kafir ya suruh masuk Islam kan itu. Karena Rasul juga pernah menjenguk orang sakit kemudian mensyahadatkan orang Yahudi. Ya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Atau antum bisa ngasih saran. Ngasih saran kalau memang antum punya pengetahuan ilmu kedokteran lah, atau mungkin ilmu kesehatan, kan antum bisa ngasih saran. Akhi, ana dapat informasi kalau sakit kayak antum kayaknya baguslah makan herbal ini, herbal itu, ataupun mengkonsumsi obat ini, obat itu, kan enggak masalah tuh. Ya, ini juga ta'awun alal birri wat taqwa, ya. Tolong menolong di atas kebaikan dan juga ketakwaan, dan lebih daripada itu kita bisa jabrul khawatir. Jabrul khawatir itu menghibur di saat dia kesulitan, dan itu amalan yang luar biasa. Kata Nabi SAW, man naffasa qurbatan man naffasa musliman qurbatan min qurabi dunya naffasallahu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang menghilangkan kesulitan seorang muslim di dunia, Allah akan hilangkan kesulitan dia di akhirat. Lah salah satu menghilangkan kesulitan manusia di dunia itu dengan cara menghibur. Ya, kalau kita mungkin punya biaya untuk supaya dia bisa berobat, alhamdulillah, tapi terkadang kita juga butuh duit. Ya sudahlah, kalau kita tidak bisa menyumbang dengan uang kita, kita bisa menyumbang dengan kata-kata baik. Karena terkadang ada orang sakit itu sebenarnya sakitnya tak seberapa, tetapi lebih sakit lagi kalau saudara-saudaranya tidak datang mengunjunginya. Saya ini kalau dia sakit selalu datang, giliran saya sakit tak muncul-muncul pula batang hidung dia ini. Kurang ajar dia, makin sakit akhirnya dia. Udah sakit badannya, sakit pula hatinya. Ya, jadinya
Kadang-kadang seperti itu. Jadi ini harus dipahami bahwa di antara amalan yang sangat istimewa di hari Jumat adalah iyadatul marid. Para ulama mengatakan seperti Al-Imam Ibnu Utsaimin dan yang lainnya bahwa tentu tidak semua orang sakit itu dikunjungi. Maksudnya orang sakit yang tidak mampu melihat manusia. Jadi orang sakit yang tidak bisa berjumpa dengan manusia, entah dia terduduk, terbaring, tidak bisa kemana-mana. Itu maksudnya. Adapun orang sakit yang ke sana kemari tidak usah lah. Jadi kalau hanya sakit kepala, ya, demam, tapi dia ke pasar nampak di mall, kemudian dibilang, anak sakit kok antum gak ngunjungi anak? Lu anak ketemu antum hari-hari gitu. Bukan begitu ya. Maksudnya sakitnya itu memang gak ketemu orang. Ya tadi parah sakitnya itu. Dan ulama juga mengatakan bahwa mengunjungi orang sakit itu tidak mesti kepada orang yang antum kenal. Mengunjungi orang sakit juga kepada orang yang tidak kenal pun tidak ada masalah. Pamannya antum mau mengamalkan hadis ini di hari Jumat kan? Nengok tetangga sehat semua, depan, belakang, samping, kiri, kanan sehat semua. Semana cari orang sakit, datang ke rumah sakit. Itu orang sakit semua isinya. Ya. Jadi kalau memang ingin mengamalkan hadis ini, datang, karena kan tidak harus yang dikenal kan. Yang tidak dikenal pun datang, enggak masalah. Jadi kalau ingin mengamalkan hadis ini, maksudnya dalam satu hari mendapatkan dan dicatat termasuk ahli sorga ini. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kata Nabi SAW, wa syahida janazatan. Amalan yang kedua di hari Jumat adalah mengikuti jenazah. Disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan Bukhari Muslim. Kata Nabi SAW, man syahidal janazata hatta yusalliya 'alaiha falahu qiratun wa man syahidaha hatta tudfan falahu qiratan wa fi riwayatin man kharaja ma'a janazatin min baitiha wa shalla 'alaiha thumma tabi'aha hatta tudfana kana lahu qiratan minal ajri kullu qirat mithla jabali uhudin wa man shalla 'alaiha thumma raja'a kana lahu minal ajri mithla uhudin. Kata Rasul, barang siapa yang hadir dalam proses jenazah sampai dia menyolatinya, maka dia dapat pahala 1 qirat. Tapi barang siapa yang hadir bukan hanya menyolatinya sampai menguburkannya, maka dia dapat 2 qirat. Dalam riwayat, barang siapa yang keluar dari rumahnya mengikuti jenazahnya sampai menyolatinya dan sampai menguburkannya, maka dia dapat 2 qirat. Apa 1 qirat itu? Kata Rasul, seperti pahala sebesar gunung Uhud. Berarti kalau 2 qirat 2 gunung Uhud. Gunung Uhud besar, antum yang pernah umrah nampak di Madinah itu sebentang-bentangnya itu gunung Uhud. Seperti itulah pahalanya. Ya. Karena begini, ikhwatu fillah muliakan Allah Azza wa Jalla, terkadang kita ini kalau menyengaja untuk melaksanakan ziarah kubur, kadang-kadang malas. Padahal sebenarnya ziarah kubur kan bagi laki-laki itu sunnah, bagi perempuan boleh tapi jarang-jarang. Tapi terkadang kita ini malas kalau menyengaja loh ziarah kubur itu. Dan hampir tidak ada yang menyengaja ziarah kubur itu. Maksudnya laki-laki, justru mama pula yang banyak. Yang dilarang jarang-jarang malah sering, yang disunahkan sering-sering malah jarang-jarang. Tetapi kan ada kesempatan kalau ada orang meninggal ini kan kita bisa ada kesempatan sambil mendapatkan pahala kita mengurus jenazah, kita pun bisa ziarah kubur. Karena ziarah kubur ini kan banyak pahalanya, baik kepada kita yang berziarah ataupun kepada orang yang mati. Kepada kita ya tentu juga ada ibrah pelajaran bahwa kita akan mati seperti mereka. Akhirnya kemudian kita semakin lembut hatinya bahwa kita akan mati juga sama dengan mereka. Kepada ahli kubur kita bisa mendoakan mereka, sehingga manfaat kehadiran kita di kuburan itu. Lah termasuk juga ketika kita mengiringi jenazah. Kalau seandainya
Allah Subhanahu wa taala ya mudahkan antum bisa bukan hanya menyolatkan ataupun menguburkan, mulai dari proses pemandian, kemudian pengkafanan, sampai pensolatan, pengiringan ke kuburan sampai dikuburkan, itu pahalanya besar sekali ya, karena kenapa kemudian kita ini disyariatkan untuk mengikuti jenazah, mulai dari memandikan, menyolatkan sampai kemudian menguburkan itu? Apa hikmahnya? Ya tidak lain dan bukan karena memang orang yang meninggal itu berhajat dengan kita. Mereka sudah tidak bisa beramal lagi, mereka sudah mati. Kesempatan mereka hanya kepada kita yang masih hidup nih, supaya kita mengirim doa-doa kita terbaik untuk mereka, doa-doa ampunan kita untuk mereka. Itu yang mereka harapkan. Apalagi yang meninggal ini keluarga, kerabat atau teman-teman gitu ya. Maka itu penting dipahami. Termasuk juga dimandikan supaya dibedakan antara yang mati hewan dengan manusia, kan beda. Kalau manusia itu harus dihormati, dimandikan, dikafankan, dikasihkan wewangian supaya ada perbedaan. Ya, dan lebih daripada itu tentu mereka mengharapkan doa-doa kita. Lah masalahnya ada sebagian orang itu yang terkadang mereka meremehkan soal prosesi jenazah ini. Padahal Rasul mengatakan asri ubil jenazah, segerakan jenazah itu dikuburkan. Tapi ada jenazah itu kadang-kadang sehari dua hari dibiarkan. Alasannya nunggu keluarganya belum datang dari kampung, dari ini dari itu. Akhirnya jenazah ini kemudian kasihan di rumahnya. Padahal Rasul mengatakan kalau dia orang baik, dengan menyegerakan jenazah itu berarti itu kebaikan bagi dia. Tapi kalau orang jahat berarti kita sudah menghilangkan kejahatan di rumah kita. Jadi dua-duanya baik. Kalau dia orang baik, kemudian kita tahan-tahan, kita zalim sama dia. Tapi kalau dia orang jahat, sama aja kita ini menyimpan kejahatan dalam rumah namanya. Dikhawatirkan firman Allah Azza wa Jalla, wattaqu fitnatal la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Terkadang kalau Allah menurunkan fitnah ataupun azab ataupun bala kepada orang-orang yang bermaksiat itu, bukan hanya terkena orang zalim saja, tapi orang-orang baik di sekitarnya takut terkena imbasnya. Makanya disegerakan. Takut di situ turun pula azab Allah, kan? Segerakan kalau dia orang jahat. Kalau orang baik pun segerakan supaya kita tidak zalim sama dia. Karena dia ingin cepat mendapatkan kenikmatan dalam kuburnya kalau dia orang baik. Ya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Masalahnya Ustaz, nyari orang mati itu susah. Pas pula di hari Jumat pula tidak ada pula orang mati. Ya cari informasi lah ke rumah sakit, kemana lagi. Ada orang mati nggak di rumah sakit? Ya, oh di Batu Haji pasti ada lah setiap hari orang mati itu. Entah tidak di Jodoh sini ya mungkin di Batam Center, tidak di Batam Center ya mungkin di Tiban atau di Bengkong atau di Batu Haji. Atau kalau mau jauh ke Tanjung Pinang atau mau nyebrang sana gitu. Yang jelas kan kita ini ingin mengamalkan satu amalan yang satu hari itu ada di situ. Ya mungkin mengunjungi orang sakit ataupun menjenguk orang sakit atau mengantarkan jenazah. Kemudian yang ketiga, kata Nabi SAW, wasama yauman, dan berusaha untuk berpuasa dalam satu hari. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Rasul mengatakan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Bukhari Muslim dan disepakati keduanya, dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, man shoma yauman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu 'anin nari sab'ina kharifa. Barang siapa yang berpuasa satu hari saja, tentu dalam rangka mencari wajah Allah, ikhlas karena Allah Azza wa Jalla, Allah akan jauhkan wajahnya dari api neraka sejauh sab'ina kharifa, 70 kharif perjalanan. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala ketika memahami kalimat kharif dalam hadis ini, wal murad sab'ina sanatan, yang dimaksud kharif di sini artinya tahun. Berarti orang yang berpuasa dalam satu hari karena Allah
Allah akan jauhkan neraka dari wajah dia dalam perjalanan 70 tahun. Bayangkan ikhwan, antum berjalan tidak berhenti 70 tahun itu sampai di mana kira-kira? Sampai nggak ke Amerika ya? Jalan kaki loh ya. Anggaplah nggak ada lautan, daratan semua gitu. Ya boleh jadi mungkin udah beberapa keliling dunia tuh. 70.000 tahun. Apalagi pakai sepeda. Lebih cepat lagi pakai motor, pakai mobil, 70.000 tahun, mutar-mutar udah berapa kali itu muterin dunia. Sejauh itulah neraka dijauhkan dari wajah kita. Ini baru 1 hari, baik sunnah ataupun wajib ya. Sementara puasa-puasa sunnah itu kan banyak. Ada yang sifatnya harian. Puasa itu kan ada yang sifatnya harian. Ada yang sifatnya pekanan. Ada yang sifatnya bulanan, ada yang sifatnya tahunan. Puasa yang sifatnya harian seperti apa? Puasa Daud, 1 hari puasa, 1 hari tidak. 1 hari puasa, 1 hari tidak. Itu harian namanya. Ya. Ada yang sifatnya pekanan, Senin Kamis. Ya, kalau enggak Senin Kamis. Ada yang sifatnya itu bulanan, Ayyamul Bidh. 13, 14, 15 kan itu. Atau kalaupun tidak bisa 13, 14, 15 boleh terserah. Di tanggal berapa saja tidak masalah. Yang penting 3 hari dalam sebulan. Ya. Ada yang sifatnya tahunan. Seperti mamanya puasa Muharram, puasa Dzulhijjah, puasa Sya'ban, kan itu. Itu puasa sunnah tuh. Ya. Kalau puasa wajib sudah jelas lah, tahunan Ramadan. Artinya kita diberikan kesempatan puasa itu loh. Tidak harus menunggu lama. Larangan orang tidak berpuasa dalam hari-hari itu cuma terbatas. Tidak boleh puasa di hari Idul Adha, Idul Fitri, atau mengkhususkan hari Jumat atau hari Sabtu tanpa puasa sebelum dan sesudahnya. Hanya itu saja. Tapi selebihnya hari dalam satu tahun itu boleh kita puasa kok. Jadi di sini Allah membuka lebar-lebar untuk melaksanakan puasa kapan saja boleh, asal jangan Idul Fitri, Idul Adha dikhususkan hari Jumat atau hari Sabtu itu saja. Dan lihat bagaimana pahala puasa itu luar biasa. Sampai Rasul mengatakan dalam hadis qudsi itu, apa kata Rasul? As-saumu li wa ana azibih. Puasa itu milikku, aku yang akan membalasnya. Al-Imam Sufyan ibn Uyainah rahimahullahu ta'ala, seorang ulama Mekah, guru daripada Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, yang membimbing Imam Syafi'i dari kecil sampai menjadi ulama besar, itulah Sufyan ibn Uyainah. Kemudian memerintahkan Imam Syafi'i untuk mendalami ilmu ke Madinah ke Imam Malik. Tapi dialah guru yang banyak berjasa kepada Imam Syafi'i waktu masih belajar di Mekah. Sufyan ibn Uyainah mengatakan, semua pahala yang kita lakukan ini, semua pahala, entah pahala solat, pahala sedekah, pahala zikir, pahala ngaji seperti ini, pahala baca Quran, sebutkan pahala yang lain selain puasa lah ya. Sebutkan ibadah apapun yang ada pahalanya. Pahala-pahala itu bisa diambil orang karena kezaliman yang kita lakukan, kecuali puasa. Pahala puasa tidak akan bisa diambil orang. Kalau pahala yang lain bisa diambil orang. Dalam hadis muflis dijelaskan, kata Nabi SAW, atadruna mal muflisu hadil ummah. Tahukah kalian siapa orang bangkrut dari umat ini? Ya sahabat polos-polos saja mengatakan, Rasul, orang yang bangkrut ya orang yang enggak punya dinar, enggak punya dirham, yang gulung tikar, itulah orang bangkrut. Tapi Rasul mengatakan, bukan itu hakikat orang bangkrut. Hakikat orang bangkrut itulah orang yang datang menghadap Allah, dia membawa pahala salat, pahala sedekah, pahala haji, pahala ini, pahala itu, macam-macam. Tapi di satu sisi dia pernah mencaci maki si fulan, menghina si fulan, merendahkan si fulan, mengambil hak si fulan, membunuh si fulan, dan begitu seterusnya. Nanti pada hari kiamat orang yang zalim dan yang dizalimi akan berjumpa di kontor. Kemudian kata yang dizalimi, hei kau zalim kepadaku di dunia, mana pahalamu? Akhirnya pahalanya dikasih. Mana pahalamu? Ini pahalamu. Ini mana? Sampai akhirnya habis pahalanya. Jadi pahala-pahala yang lain itu bisa diambil orang lain, kecuali pahala puasa. Dia tidak akan bisa diambil.
pahala puasa itu untuk orang yang berpuasa dan tidak bisa diambil orang lain. Itulah kata Sufyan ibn Uyainah rahimahullahu ta'ala. Maka jangan malas untuk berpuasa. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, kata Nabi SAW, waraha yaumal jum'ati, dan dia berusaha untuk datang pagi-pagi di hari Jumat untuk melaksanakan Jumat. Tentu ini khusus bagi laki-laki. Perempuan boleh sholat Jumat tetapi tidak wajib. Tapi bagi laki-laki harus sholat Jumat. Taib, sedikit kita bicara tentang masalah Jumat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW mengatakan ketika bicara tentang fadilah hari Jumat itu, dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Muslim, Rasulullah mengatakan khairu yaumin ittala'at alaihi syamsu yaumal jum'ati fihi khuliqa Adam wa fihi udkhilal jannah wa fihi ukhrija minha wa la taqumus sa'atu illa fi yaumil jum'ati. Sebaik-baik hari ketika matahari terbit dalam satu pekan itu adalah hari Jumat. Karena di hari inilah Adam diciptakan. Di hari ini pula Adam dimasukkan ke dalam sorga. Di hari ini pula Adam dikeluarkan dari sorga. Dan di hari ini pula tegak kiamat. Makanya ada riwayat, walaupun sebagian ulama melemahkan, jadi binatang-binatang di hari Jumat itu kalau sudah malam hari Jumat mendekati waktu fajar, maka mereka tidak tidur. Mereka tidak tidur karena dikhawatirkan hari itu terjadi kiamat. Tapi ketika kemudian terbit fajar sampai matahari terbit, maka binatang-binatang itu berbahagia karena tidak terjadi kiamat. Artinya bahwa harinya diketahui kapan kiamat terjadi. Cuman yang tidak diketahui itu tanggalnya, bulannya, tahunnya. Jadi yang diketahui itu cuman harinya saja. Kapan kiamat? Jumat selesai. Tanggal berapa? Tidak tahu. Bulan berapa? Tak tahu. Tahun berapa? Ya enggak tahu, itu urusan Allah. Tapi harinya saya tahu, hari Jumat, berdasarkan hadis ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada kekhususan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hari Jumat berbeda dengan hari-hari yang lainnya. Pertama, bahwa hari Jumat itu termasuk hari Id kaum muslimin yang terulang-ulang setiap pekannya. Jadi Jumat itu hari Id, hari ulang tahun kita kaum muslimin. Kalau orang Nasrani punya hari Ahad, makanya lihat orang Nasrani di hari Ahad kan, bajunya bagus-bagus, ya, baik yang laki-laki atau perempuan itu gagah-gagah kan, pakai jas, pakai dasi, yang perempuannya bersolek luar biasa. Kalau Yahudi hari Sabtu, ya. Kalau kaum muslimin hari Jumat, pakaiannya kucel kadang-kadang, mandi, gimana ini? Ya, lihat orang Nasrani gagah-gagah kok hari Ahad tuh. Ini hari ulang tahun kita hari Jumat tuh harusnya pakai pakaian yang bersih, yang bagus kan itu. Ini hari Id kita yang terulang setiap pekannya. Ini yang pertama. Yang kedua, bahwa hari Jumat itu nanti di sorga disebut Yaumul Mazid, hari tambahan nikmat. Jadi setiap hari Jumat di sorga itu Allah akan menambah nikmat-nikmat yang ada di sorga kepada penduduk sorga. Jadi hari Jumat disebut Yaumul Mazid, sebagaimana Allah mengatakan dalam surah Qaf 35, waladaina mazid. Kemudian yang nomor 3, bahwa hari Jumat itu khairul ayyam, sebaik-baik hari dalam sepekan berdasarkan hadis tadi yang kita baca. Kemudian yang kelima, keutamaan orang yang melakukan amal di hari Jumat itu dicatat termasuk penduduk sorga, seperti hadis yang sedang kita bahas ini, ya. Kemudian yang nomor 7, hari Jumat ini adalah hari di mana kesalahan-kesalahan kita ini mudah dihapuskan. Karena Rasul yang mengatakan al-jum'atu ilal jum'ati kafaratun lima bainahuma.
dari Jumat ke Jumat itu bisa mengkafarohkan dosa kita, menggugurkan dosa kita di antara Jumat ke Jumat itu kan. Kemudian yang nomor 8, bahwa berjalannya kita ini, antum dari rumah ke masjid berjalan, itu pahala semua isinya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ghassala yaumal jum'ati waghtasal." Barang siapa yang membuat mandi di hari Jumat. Ada yang mengambil istimbat, man ghassal pakai tasdid, yang membuat mandi artinya yang tadinya tidak mandi jadi mandi. Seperti apa? Berhubungan suami istri. Nah, itu kan membuat mandi jadinya kan. Jadi barang siapa yang berhubungan suami istri di malam Jumat atau di hari Jumat dan dia pun mandi Jumat, kemudian keluar dari rumahnya dalam rangka apa? Menuju masjid untuk melaksanakan Jumat bagi laki-laki. Tsumma bakkara wabtakar, artinya berpagi-pagi buta dia datang menuju masjid. Wa masya walam yarkab, jalan kaki dan tidak pakai kendaraan. Ya kalau dekat, ya kalau jauh ya susah juga antum. Dari Jodoh pengen sholat di Jabal Uhud, antum niatnya sholat Jumat sampai sana sholat asar. Kejauhan sana kan ya. Ya maksudnya kalau dekat lah, kalau jauh ya pakai kendaraan. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, wadana minal imam, masuk masjid saja langsung mendekat kepada imam, bukan cari tiang. Ini masuk masjid cari tiang. Oh, ini udah alamat nih. Ya. Kemudian setelah dia mendekat kepada imam, fastama'a walam yalghu, betul-betul mendengarkan, tidak main-main, fokus dengan apa yang dikhutbahkan khatib itu. Kana lahu bikulli khutwatin amila sanata ajri, kana bikulli khutwah, maka setiap langkah-langkah dia itu amila sanati ajri siyamiha wa qiyamiha, maka dia dapat pahala puasa setahun dan solat malam setahun. Siapa yang bisa solat malam setiap malam? Siapa yang bisa puasa sunnah setiap hari? Itu tidak bisa. Setahun loh ya. Tapi cukup melaksanakan ini saja, itu kita sudah dapat pahala sedemikian besar. Dan ini kekhususan hari Jumat. Kemudian juga di antara kekhususan hari Jumat, orang yang meninggal di hari Jumat atau di malam Jumat itu, maka itu termasuk alamat husnul khotimah kalau dia orang baik. Jadi kalau dia orang soleh, orang taat, Allah pilihkan hari kematian hari Jumat, berarti itu tanda-tanda husnul khotimah. Dia kalau dia orang jahat ya tidak bisa kan ya. Enggak pernah sholat Ustaz, tapi matinya hari Jumat, husnul khotimah enggak? Ya enggak sholat kok. Jadi maksudnya dia orang baik, Allah pilihkan harinya hari Jumat. Itu tanda-tanda husnul khotimah. Kata Rasul, man mata yaumal jum'ati aw lailatal jum'ati wuqiya fitnatul qabri. Barang siapa yang mati di hari Jumat atau di malam Jumat, maka akan dibebaskan dari fitnah kubur. Dan banyak juga keutamaan-keutamaan yang lainnya. Tapi yang jelas kalau kita sedikit bicara adab-adab Jumat, ya tentu yang pertama mandi, kemudian berwangi-wangi, kemudian menggunakan pakaian yang bagus ya. Kemudian mendekat pagi-pagi ke masjid, artinya supaya mendapatkan keistimewaan sedekah. Karena begini ikhwan, dalam hadis Nabi SAW mengatakan, setiap hari Jumat itu Allah mengutus malaikat untuk berdiri di pintu-pintu masjid. Umpamanya di sini, pintunya di sana atau mungkin di sini kan, 2 pintu di sini. Jadi malaikat itu berdiri di pintu masjid sambil mencatat setiap orang yang masuk itu. Lah, kelompok yang pertama masuk dan dia berhasil mendapatkan di saf yang pertama, maka malaikat akan mencatat pahala dia sama dengan orang yang bersedekah menyembelih seekor unta. Kemudian datang gelombang yang kedua, berhasil di saf yang kedua, dicatat malaikat pahala dia sama dengan berkurban seekor sapi. Kemudian datang gelombang ketiga, kemudian dicatat pahala dia sama dengan berkurban seekor kambing. Kemudian saf yang keempat, pahala dia sama dengan berkurban seekor ayam. Kemudian yang kelima, pahala dia sama dengan berkurban telur ayam.
Cuma 5 saja. Unta, sapi, kambing, ayam, telur. Berarti udah ke belakang apa? Ada tai-tai ayam semua. Karena malaikat udah masuk, ya udah nggak mencatat lagi. Makanya di sini kenapa keistimewaannya pagi-pagi datang di hari Jumat itu karena memang luar biasa. Ya. Lah, salah satu amalan yang disebutkan dalam hadis ini adalah man raha yaumal jum'ati, barang siapa yang raha, berangkat di hari Jumat. Dan yang terakhir kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa a'taqa raqabatan, kemudian dia memerdekakan seorang budak. Tentu memerdekakan budak di hari ini kan enggak ada. Gimana caranya? Karena budak itu kan karena sebabnya kekufuran. Kenapa orang jadi budak itu? Karena sebabnya kufur. Ketika dalam peperangan orang Islam melawan orang kafir, kemudian kalah orang kafir, kemudian mereka tertangkap, tertawan, maka mereka menjadi tawanan kaum muslimin. Mereka jadi budak. Kecuali ada syarat-syarat tebusan dan begitu seterusnya. Ya. Tapi selama dia tidak bisa ditebus, dia akan jadi budak. Lah, kenapa Islam itu membahas perbudakan? Sebenarnya Islam itu sangat anti dengan perbudakan. Makanya dalam amalan-amalan tertentu itu Nabi selalu menyuruh memerdekakan budak. Contoh umpamanya kafarah jima di bulan Ramadan. Di siang hari bulan Ramadan dia puasa, melakukan hubungan suami istri. Berarti kafarahnya apa? Memerdekakan budak kan? Baru kemudian kalau tidak sanggup, baru dia puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak sanggup baru memberi makan. Jadi artinya bahwa selalu dalam amalan-amalan tertentu, terutama dalam kafarah-kafarah itu biasanya dalam Islam itu mereka budak. Islam itu tidak pernah melakukan perbudakan. Tapi adanya perbudakan dalam Islam itu disebabkan karena kekufuran. Karena kufur itulah kau jadi budak. Ya. Karena kita ini semua budak Allah, hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Yang beriman juga budak, tapi budak bagi Allah. Tapi kalau dia kufur, selain dari budaknya Allah, budaknya manusia juga. Jadi sebabnya itu kekufuran. Tetapi walaupun sekarang mungkin tidak ada perbudakan, tenang, ada amalan-amalan yang bisa kita lakukan yang sama dengan memerdekakan budak. Seperti apa contohnya? Contohnya kata Nabi SAW, man qata'a tamimatan an insanin kana ka'idli raqabatin. Barang siapa yang memutus sebuah tali jimat dari diri seseorang, maka seolah-olah dia sudah membebaskan perbudakan. Jadi kita bisalah membuang jimat-jimat. Dengan membuang jimat, pemanya ada kawan nih, dia batu akinya banyak. Kok banyak batu akinya? Iya. Apa faedah batu aki ini? Oh enggak, ini gaya-gaya aja. Oh, berarti enggak pakai jimat kan? Oh ini yang ini penglaris yang ini. Nah, yang ini. Nah, ini kalau udah main satu-satu tuh, ini penglaris, ini pelet, ini itu. Wah, itu udah jimat tuh. Antum sarankan suruh buang tuh. Kalau antum memang berkuasa, ambil tangannya, ambil batu akinya, buang. Kalau antum sanggup, tapi biasa bertengkar biasanya. Mahal-mahal kok buang. Maksudnya kalau kita punya kekuasaan. Tapi kalau tidak penguasaan, antum sarankan dengan dakwah. Nggak boleh ya, itu jimat haram. Kalau engkau mati, itu jimat di tanganmu, engkau akan selamat dunia akhirat. Atau kalau tidak bisa ya dengan hati, minimalnya ada dakwah. Ya. Ini amalan yang pertama. Amalan yang kedua, hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi mengatakan, "Man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir." Siapa yang mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, dalam satu hari itu 100 kali berzikir seperti ini, maka seolah-olah dia telah memerdekakan 10 orang budak. 10 orang budak itu banyak, mahal budak itu. Ya. Jadi amalan yang kedua berzikir dengan bacaan yang sudah ditetapkan Rasul, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu,
yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ataupun hadis dari Ummu Hani radhiyallahu anha, dia mengatakan aku datang kepada Rasul, ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku datang kepada Rasul, kata Ummu Hani, faqultu, dan aku katakan, ya Rasulullah, dullani ala amalin fa inni qad kaburat wa dha'ufat wa baduna. Rasul, tunjukkanlah kepadaku satu amalan, saya ini sudah tua, sudah renta, sudah tidak muda lagi, sudah lemas. Janganlah kau berikan amalan yang berat. Bisa enggak kau tunjukkan kepadaku amalan yang ringan bagi usia seusiaku ini? Maka Nabi SAW mengatakan kepada Ummu Hani, kabbirillaha mi'ata marrah, wahmadillaha mi'ata marrah, wasabbihillaha mi'ata marrah, khairun min mi'ati farasin muljamin musrajin fi sabilillah, wa khairun min mi'ati badanatin, wa khairun min mi'ati raqabatin. Kata Rasul, wahai Ummu Hani, bertakbirlah 100 kali, memujilah Allah alhamdulillah 100 kali, bertasbihlah subhanallah 100 kali dalam satu hari maksudnya. Lihat pahalanya. Itu lebih baik, kata Rasul, dibandingkan 100 kuda perang yang digunakan di jalan Allah. Itu lebih baik dibandingkan 100 unta yang disedekahkan. Itu lebih baik dibandingkan 100 budak yang dimerdekakan. Nah, jadi bisa juga kita ini mendapatkan pahala memerdekakan budak dengan cara seperti ini. Baca tasbih, takbir, takbir, kemudian tahmid, kemudian tasbih, masing-masing 100 kali dalam satu hari satu malam. Wallahu a'lam bishawab. Ikhwan, ini yang bisa saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan bisa kita amalkan. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum.